Ma'asal muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang sebuah ayat yang sangat mulia yang seharusnya kita menjadikan ayat tersebut sebagai moto dalam kehidupan kita. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza faragta fansab." Apabila engkau telah melaksanakan suatu amalan, hendaknya segera berdirilah untuk melaksanakan amalan yang lainnya. Ada dua tafsiran dari ayat ini. Yang pertama adalah apabila kita telah selesai melaksanakan sebuah pekerjaan dari urusan dunia, bekerja mencari nafkah, maka hendaknya kita segera berdiri untuk segera melaksanakan amalan mendapatkan kehidupan akhirat. Yang kedua adalah apabila kita telah selesai melaksanakan suatu ibadah, maka kita segera berpindah kepada ibadah yang berikutnya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tapi kita terus harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang semestinya harus kita kerjakan setelah Ramadan berlalu? Yang pertama, hendaknya kita senantiasa terus menyembah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan dengan Allah yang kita sembah di selain Ramadan itu sama. Artinya kita terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin, yaitu al-maut, kematian datang kepadamu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka jin dan manusia menyembahku, itu menyembah Allah Azza wa Jalla. Liya'budun artinya liyuwahhidun, agar jin dan manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asal muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita menjadi manusia yang paling jelek. Siapa itu manusia yang paling jelek? Sebuah ungkapan menyebutkan, alladzina bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jeleknya manusia, mereka adalah yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa, hendaknya kita lanjutkan ibadah-ibadah yang lain di bulan yang berikutnya. Yang kedua, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita lakukan setelah Ramadan berlalu adalah hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amalan ibadah kita. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun pondasi Ka'bah. Mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Rabb yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah doa agar Allah menerima amalan kita yang telah kita kerjakan selama ini. Dahulu para salaf, mereka adalah orang yang sangat sungguh-sungguh dalam beribadah, dan mereka adalah orang yang menyempurnakan ibadah. Setelahnya mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah mereka. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kanu yad'una Allah azza wa jalla 6 ashhur an yuballighahum Ramadan, summa yad'una Allah azza wa jalla 6 ashhur an yataqabbala minhum. Mereka dahulu para salaf berdoa selama 6 bulan lamanya agar bisa bertemu dengan Ramadan, dan mereka berdoa selama 6 bulan lamanya agar Allah menerima amal ibadah mereka. Maka ma'asal muslimin, perbanyaklah doa agar Allah Rabbuna Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita lakukan setelah Ramadan berlalu, hendaknya kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menetapkan hati kita di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hati ini berbolak-balik. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan hati kita di atas ketaatan, tentu kita akan terjatuh kepada kemaksiatan. Maka berdoalah kepada Allah agar kita ditetapkan di atas jalan yang benar. Di antara doa yang semestinya untuk kita
kita panjatkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikan hati, palingkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Maka ma'asyiral muslimin, yakinlah tidak ada yang seorang pun yang bisa melaksanakan sebuah ibadah apapun itu kecuali dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Ramadan berlalu hendaknya terus kita melaksanakan, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan salat 5 waktu di masjid bagi kaum laki-laki adalah hukumnya wajib sesuai dengan pendapat yang paling rajih yang kuat dari antara para ulama. Maka orang-orang yang senantiasa memikirkan masjid, hatinya tergantung kepada masjid, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan, yaitu mereka orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti ketika manusia dibangkitkan menuju pada mahsyar. Manusia kepanasan, semuanya mencari perlindungan. Tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhillumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada orang yang bisa menaungi kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari terus kita makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah dan dengan amal-amalan yang diperintahkan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Syawal ini ada amal yang sangat agung, yaitu apabila seorang melaksanakannya maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, man shana ramadhana summa atba'ahu shittan min syawal kana kasiyami dahri. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu setelahnya dia mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa selama 1 tahun penuh. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Maka siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segera melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan jika salah seorang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, ini merupakan salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima puasanya di bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan waqala ba'duhum, sebagian ulama menyebutkan sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Man 'amila hasanatan summa taba'aha bi hasanatin ba'daha kana dzalika 'alamati qabulil hasanatil ula. Siapa yang melaksanakan sebuah kebaikan lalu dia ikuti dengan kebaikan yang berikutnya, maka ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang pertama tadi. Faka'annama man 'amilal hasanah summa taba'a sayyi'ah. Sebagaimana orang yang melaksanakan sebuah kebaikan lalu dia ikuti dengan keburukan, kana dzalika 'alamah raddil hasanati wa 'adami qabuliha. Maka siapa yang melaksanakan sebuah kebaikan lalu dia mengikuti dengan keburukan, maka ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah yang pertama tadi dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, laksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Masih ada kesempatan, segera kita melaksanakannya sebelum datang ajal kepada kita. Innallaha wa malaikatahu
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا صيامنا وسجودنا وجميع أعمالنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك باليهود وبمن عاونهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخلف بين كلمتهم اللهم منزل الكتاب مجرى السحاب هازم الأحزاب اللهم احزمهم وزلزلهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.